Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Delvinda Belladonna dari Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM digit terakhir 007. Pada video kali ini, masih tentang fundamental C++. Dan aku mau melanjutkan apa sih yang ada di dalam bahasa pemrograman C++ itu sendiri. Nah, di sini terdapat if, else if, dan else. Nah, if ini sendiri if ini sendiri ialah percabangan di dalam bahasa C++. Dan program ini akan mengecek kondisi tertentu, lalu menjalankan kode jika kondisi tersebut benar atau true. Lalu, else if ini sendiri digunakan ketika kita ingin mengecek kondisi lain jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Lalu, else ialah pilihan terakhir jika semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Di sini juga tertera setiap blok if itu dievaluasi secara berurutan sampai kondisi terpenuhi. Dan else menangani semua kemungkinan yang tidak masuk dalam kondisi sebelumnya. Dan di sini terdapat contoh kodenya ya teman-teman. Di sini ada int x sama dengan 5, berarti kita ada integer x ini bernilai 5. Lalu terdapat if x lebih dari 5, maka cout-nya itu lebih besar. Lalu ada else if x sama dengan 5. Cout-nya berarti sama. Lalu di sini ada else, cout-nya itu lebih kecil. Nah, di sini kan x lebih dari 5, dan di sini x sama dengan 5. Maka, jika tidak memenuhi nilai di atas, maka akan terprint lebih kecil. Lalu, di sini ada looping for, while, dan do while. Dan looping ini memungkinkan eksekusi berulang. Nah, for ini sendiri, atau loop for, digunakan ketika jumlah perulangannya sudah diketahui sejak awal. Misal, kita mau mengulang print hello world sebanyak 10 kali. Jadi, jika kita sudah mengetahui berapa kali perulangannya, kita menggunakan loop for. Lalu, ada while atau loop while. While ini digunakan ketika kita tidak tahu jumlah perulangan, tetapi tahu kondisi yang harus dipenuhi. Dan di sini ada do while. Do while ini sebenarnya 11-12 sama while ya teman-teman. Tapi bedanya kode dijalankan dulu sekali, baru kondisi itu dicek. Lalu di sini terdapat perbedaan dari by copy dan by reference. Nah, di sini kan cara fungsi menerima parameter mempengaruhi apakah perubahan di dalam fungsi terlihat di luar. Nah, salinan atau by copy ini tidak merubah nilai asal. Sedangkan referensi atau by reference itu langsung memodifikasi variabel asli. Jadi seperti sini, parameter by copy ini ialah cara mengirim data ke fungsi dengan mengirimkan salinan nilai dari variabel tersebut. Cara kerjanya itu, variabel asli tidak dikirim ke fungsi. Namun yang dikirim hanyalah copy atau duplikat datanya. Maka fungsi hanya bekerja pada salinan, bukan di data asli. Jadi, jika parameter by copy ini, perubahannya itu di dalam fungsi tidak mempengaruhi variabel aslinya, dan aman untuk digunakan jika kita tidak ingin data berubah. Lalu, terdapat parameter by reference. Di sini, parameter referensi itu mengirimkan alamat memori dari variabel asli ke fungsi. Jadi cara kerjanya kan
fungsi ini menerima akses langsung ke variabel asli dan tidak membuat salinan. Lalu perubahan yang dilakukan di dalam fungsi itu mengubah variabel yang sebenarnya. Jadi data asli itu dapat langsung dimodifikasi. Lalu di sini terdapat pemisahan berkas HPP dan CPP. HPP ini sendiri ialah file header berisi deklarasi seperti kelas, fungsi, variabel global, dan prototipe fungsi. Lalu, CPP ini merupakan file implementasi atau berisi kode nyata isi dari fungsi. Semua logika program ini ditulis di sini. Tujuan ada HPP dan CPP ini ialah agar kode ini rapi, mudah dibaca, mudah di-maintain, dan lebih profesional. Konsep utama dari header ini, ya sama seperti yang aku tuliskan di atas ya, isinya deklarasi, fungsi, kelas, atau konstanta yang ingin dibagikan. Sedangkan CPP ini membuat kode aktual dari fungsi yang dideklarasikan. Dan di sini tertulis hashtag include header HPP, itu berarti membuat fungsi siap dipakai di berkas lain. Nah, jadi kan memang C++ ini memisahkan dua hal ya, antara deklarasi dengan implementasi. Jadi pemisahan berkas ini adalah teknik penting untuk membuat program lebih rapi, terstruktur, dan mudah dikelola. Nah, file header ini berfungsi sebagai tempat untuk mendefinisikan struktur program, ya seperti deklarasi kelas itu. File ini itu berisi informasi tentang apa yang dimiliki sebuah kelas atau modul, tanpa menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Karena itu, file header ini sering disebut sebagai kontrak atau gambaran umum yang memberitahu bagian lain dari program bahwa fitur tersebut itu ada dan bisa digunakan. Nah, di dalam HPP ini sendiri, kita biasanya juga menambahkan header guard untuk mencegah file yang sama dimasukkan lebih dari sekali saat proses kompilasi, sehingga menghindari error duplikasi definisi. Sementara itu, file CPP ini berisi implementasi nyata dari apa yang telah dideklarasikan di header itu sendiri. Dan disinilah semua logika program, rumus, perhitungan, dan isi fungsi itu ditulis dengan lengkap. CPP ini akan menyertakan file header dengan hashtag include nama file HPP, supaya implementasinya itu cocok dengan deklarasi yang sudah dibuat. Nah, perpisahan antara HPP dan CPP ini sangat membantu saat proyek sudah mulai besar. Karena perubahan isi fungsi hanya mengharuskan file implementasi dikompilasi ulang. Sedangkan struktur program ini tetap stabil di header. Selain itu, pemisahan ini juga memudahkan kolaborasi, sehingga programmer lain itu bisa memahami kelas hanya dengan membaca header tanpa perlu membuka detail logikanya. Nah, jadi secara keseluruhan itu, pemisahan HPP dan CPP membuat kode lebih bersih, profesional, dan efisien. Header ini kan bertugas sebagai daftar menu. Sedangkan file CPP ialah dapur tempat setiap menu diolah. Dengan cara ini, program jadi lebih mudah dibaca, lebih cepat dipelihara, dan lebih fleksibel untuk dikembangkan. Nah, di sini ialah contoh dari HPP dan CPP. Jadi, sekian penjelasan PowerPoint dari saya, dan aku langsung mencoba mengetikkan kodenya di VS Code dengan bahasa C++. Nah, di sini aku sudah membuat program if, else, dan boolean. Di sini kan tertulis
bolnya lulus, dan ada integer nilai. Nah, lulus dan lulus sama dengan nilai lebih dari sama dengan 75, maka jika lulus, itu nilainya harus lebih dari atau sama dengan 75. Dan soal ini hanya punya dua nilai, true or false. Jika nilai lebih dari sama dengan 75, hasilnya berarti true atau yang lulus. Jika kurang dari 75, maka tidak lulus atau false. Nah, di sini terdapat if dan else. Di sini, if lulus, cout-nya lulus. Jika else, maka cout-nya statusnya tidak lulus. Maka jika boolean itu lulus, bernilai true. Maka program ini menampilkan lulus. Jika false, maka tidak lulus ya teman-teman. Lalu di sini ada else if, percabangan banyak kondisi. Di sini kan tertera jika if nilai lebih dari sama dengan 90, maka outputnya itu mendapat predikat A. Kondisi lainnya, jika nilai lebih dari sama dengan 80, predikatnya B. Else if-nya lagi, jika nilai lebih dari sama dengan 70, predikatnya C. Jika nilai lebih dari 60, predikatnya D. Dan jika tidak termasuk di dalam ini, maka predikatnya E. Nah, program ini mengecek kondisi secara berurutan. Begitu salah satu kondisi terpenuhi, kondisi berikutnya tidak dicek lagi. Nah, di sini kita coba run ya teman-teman. Nah, di sini kan program menanyakan masukkan nilai Anda. Di sini aku ketikkan 89. Nah, maka statusnya lulus dengan predikat B. Karena 89 ini lebih dari sama dengan 75 dan nilainya lebih dari sama dengan 80. Seperti itu, dan kita lanjut ke program berikutnya, yaitu looping. Nah, di looping ini sendiri terdapat loop for, loop while, dan loop do while. Nah, loop for ini, jadi kan di sini terdapat integer i sama dengan 1. Berarti variabel i ini bernilai 1. Dan di sini terdapat i kurang dari sama dengan 5. Maka kondisi perulangan selama benar itu loop akan berjalan kurang dari 5. Dan i++ itu setiap loop itu berarti nilai i ditambah 1. Lalu di sini ada loop while. Cout-nya ini perulangan while 1 sampai 5. Dan ya ini sama sih. Kita akan melakukan perulangan 1 sampai 5. Nah, cara kerjanya loop while ini sendiri, dia akan mengecek kondisi terlebih dahulu, baru menjalankan isi loop. Jika kondisi salah, maka loop tidak akan dijalankan sama sekali. Lalu, di sini terdapat loop do while. Ini ya sama seperti while ya teman-teman. Jadi isi perulangan dijalankan ini minimal sekali, walaupun kondisinya salah. Setelah itu, baru kondisi di dalam ini dicek. Kita coba run dulu. Nah, di sini akan tertulis seperti ini. Perulangan for 1 sampai 5. Kan? Perulangan for 1 sampai 5. Integer i-nya sama dengan 1, berarti mulai dari 1. Dan i-nya ini kurang dari sama dengan 5. Ya betul ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan ini. Di sini juga sama. Dan di sini juga. Jadi seperti itu untuk loop-nya. Kita lanjut ke
penilaian rata-rata. Di sini menghitung nilai rata-rata ya teman-teman. Jadi kan di sini terdapat Sein jumlah data. Ini berarti user menentukan berapa kali dia ingin mengisi nilai. Dan di sini terdapat loop for untuk input nilai. Jadi menambahkan nilai ke variabel total tiap loop. Dan di sini rata-rata ini, rata-rata sama dengan total dibagi jumlah data, itu untuk menghitung rata-rata atau rumusnya lah. Dan outputnya akan menampilkan hasil perhitungan ke layar. Jadi total nilai dan rata-rata itu sendiri. Kita coba run. Di sini kan kita ditanyakan, mau berapa jumlah data yang kita masukkan. Di sini aku bilang aja 4. Lalu nilai pertama 90, nilai kedua 89, nilai ketiga 78, dan nilai keempatnya 97. Nah, jadi di sini total nilainya ialah 354 dengan rata-rata 88,5. Jadi, begitu untuk latihan menghitung nilai rata-rata. Di sini kita lanjut saja ke latihan tabel perkalian ya teman-teman. Dapat program tabel perkalian ya teman-teman. Di sini tertulis integer main, integer angka, lalu ada cout-nya ini, di program akan menampilkan program tabel perkalian, lalu menanyakan masukkan angka, lalu sein-nya angka. Nah, cout-nya ini slash n tabel perkalian angka slash n. Dan di sini sein angka ini akan dikalikan 1 sampai 10. Dan terdapat loop for untuk membuat tabel. Jadi kan itu berjalan dari integer i sama dengan 1. Lalu i kurang dari sama dengan 10. Dan i plus plus. Jadi lu berjalan dari i sama dengan 1 sampai i sama dengan 10. Dan setiap langkah menampilkan hasil perkalian. Lalu coba kita run aja untuk menampilkan outputnya. Nah, di sini kan kita perlu memasukkan angka. Di sini aku ketikkan 2. Maka, di sini akan muncul tabel perkalian 2, yaitu 2 kali 1 hingga 2 kali 10. Jadi, seperti itu teman-teman untuk tabel perkaliannya. Lalu, di sini ada, aku udah membuat ini, fungsi prototype HPP. Nah, di sini kan terdapat 6 baris ya teman-teman. Di sini terdapat if and then dan define. Dan terdapat baris kode in count. Dan ada nilai A dan B yang sama-sama bernilai integer. Dan terdapat and if. Lalu kita masuk ke CPP-nya ya teman-teman. Oh ya, and if ini sendiri berfungsi untuk menutup header itu sendiri. Jadi kan if and def dan define membuka, and if ini untuk menutup. Kita masuk ke CPP-nya. Nah, di sini kan terdiri dari 5 baris kode. Pertama terdapat input. Di sini kita menyatakan header agar fungsi ini konsisten.
Jadi kan kita sudah membuat fungsi sebagai header, dan kita ambil header tersebut dengan cara menggunakan keyword include. Di sini integer kali in A, in B, lalu return A kali B untuk mengembalikan nilai kali itu sendiri. Nah, untuk main CPP-nya ini seperti ini ya teman-teman. Jadi kan terdapat include IOStream dan include fungsi prototype HPP yang sudah kita buat tadi. Yang fungsinya ini membuat atau fungsi membuat main ini mengenal fungsi kali. Di sini terdapat using namespace std. Lalu terdapat ada integer main dan integer x sama dengan 4 dan y sama dengan 5. Jadi kita mempunyai dua variabel ya, x dan y. Lalu di sini ada cout hasil kali. Kalinya x, y. Di sini kita perlu mengetikkan komen ya teman-teman. Komennya itu sendiri merupakan di plus prototype CPP dan main CPP fungsi prototype CPP script O program. Lalu ke bawahnya nah, di sini kita buka terminal ya teman-teman. Langsung aja ini kita paste di sini ya teman-teman. Ini titik program. Nah, hasil dari perkalian ini ialah 20 karena 4 dikali 5. Misalnya ini kita ubah. Ini 2, ini 6. Coba sekarang. Ini terminal. Ini terminal. Nah, maka hasilnya 12 karena 2 dikali 6. Begitu ya teman-teman untuk program atau mencoba HPP dan CPP. Nah, menurutku sekian video dari aku dan terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!